Eee, tes. Oke, jadi ini analisa DXY ya, sama pair-pair lain nanti ya. Mungkin pair-pair yang ini aja ya, yang apa, sempat kita thread-kan aja, karena takutnya kepanjangan gitu, karena kita juga bahas gold yang lumayan panjang. Oke, kita lanjut aja ke DXY dulu ya teman-teman ya. Oke, DXY ini kalau secara daily ya, kita bisa lihat sebetulnya dia udah break dari bear trend line ya, itu sama aja kayak kemarin ya teman-teman ya. Nah, eh, di Senin kemarin itu ada pause-nya Trump ya. Pause-nya Trump itu tiba-tiba buat apa? Candle bullish ya. Candle bullish yang cukup kuat gitu ya teman-teman ya. Coba nih saya buka lagi tab lain gitu. Candle bullish yang cukup kuat gitu. Jadi si Trump itu intinya nge-pause tarif untuk Cina dari 145 ke 30. Cina juga dari 120 ke 10% gitu ya teman-teman. Intinya gitulah. Secara kuda ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari sini ya, dari sini udah kelihatan bahwa market bereaksi ya, di apa diikuti dengan gold yang pada hari Senin ya. Gold yang pada hari Senin itu membuat gap ya teman-teman, karena ini nanti ada sampai gold juga gitu ya. Oke, ini udah saya tanda-tandai ya BTW ya teman-teman. Gold di hari Senin itu buat gap ya nih, mandi 12 ya, 12 Mei itu buat gap di sini, apalagi harusnya kelihatan di time frame 4 jam ya. Di sini harusnya Monday ya, jam 5 pagi dia buat gap, itu intinya pause Trump. Nah, lalu dia ngelakuin rejection gitu ya, si Gold lakuin rejection. Nah, rejectionnya ini setelah news dari CPI teman-teman ya. Mana ya, bar ya. Nah, dari CPI sama PPI gitu ya. CPI ini kan untuk consumer ya, consumer product index ya. Dia turun semua, otomatis dolar melemah. Nah, langsung direaksi sama market, but begini teman-teman. Kita open ke Nasdaq, ke daily. Nah, Nasdaq itu nggak apa, semata-mata langsung bereaksi gitu. Nasdaq tetap naik terus teman-teman. Kenapa terjadi? Jadi mereka itu manfaatin manfaatin apa, dari si ini, dari hari Senin ya. Candle hari Senin mana? Tuesday, Monday ini ada gap, harusnya ya ada gap ini ya. Langsung Monday langsung naik gitu ya. Nah, mereka manfaatin semuanya itu gara-gara post Trump gitu. Jadi mindsetnya mereka ya, kapan lagi gitu ada apa momentum untuk buy gitu ya. Jadi gold langsung bereaksi turun itu ya. Gold langsung hari Senin bereaksi turun. Oke, gold langsung bereaksi turun karena oke teman-teman, di samping menguatnya dolar ya, di samping menguatnya dolar pas hari Senin itu ada juga ini, apa, take profit berjamaah gitu untuk dialihkan ke Nasdaq gitu ya teman-teman, untuk dialihkan ke aset-aset gitu, yang high risk gitu. Contohnya apa ya, SPX, terus Nasdaq dan lain-lain lah gitu intinya ya. Itu secara singkatnya. Nah, untuk hari Senin gimana? Kalau kita lihat dari daily itu sebetulnya udah kelihatan banget ya. Kemarin saya gambar ya, gambarnya bukan kayak gini. Dia reject ke sini, ke area pantau doang gitu. Dia reject ke atas gitu ya, ke atas baru turunnya hanya di sini doang, habis itu naik lagi gitu. Tapi sekarang kita outlooknya beda teman-teman, karena gini teman-teman. Di bawah ini ya teman-teman, itu kan sebetulnya ada order block teman-teman kalau kita secara teknikal ya, tapi kan currency kan nggak pakai teknikal gitu. Wah, itu pakai bunda sebetulnya, cuma kita bisa apa, analisa dengan teknikal gitu, teknik yang kita punya ya. Nah, kalau teman-teman lihat sebetulnya di sini itu ada order block teman-teman ya. Ini saya tandai dulu OP tuh, OP daily, dan di sini ada fair value gap teman-teman yang kecil gitu dan belum kesentuh teman-teman, masih fresh banget gitu. Oke, saya ubah dulu teman-teman. Nah, anggapan saya ya, bukan anggapan saya sih, jadi analisa saya teman-teman. Nah, si gold ini itu bakal turun dulu teman-teman. Gold itu bakal turun untuk apa, nyentuh ini juga kayak gold lagi. Sorry, DXY ini bakal turun untuk nyentuh apa, fair value gap sama order block teman-teman. Itu untuk kedepannya ya. Nah, kita juga lihat kalender untuk minggu depan ya. Nah, untuk hari ini, minggu depan maksudnya, itu ada unemployment claim lagi, tapi itu di hari Tuesday, Wednesday, Kamis ya, di hari Kamis.
Lalu ada core retail sales itu pasti sama aja gitu. Core retail sales sama PPI itu harusnya ya. Tuh. Langsung apa nih? Price manufacturing service ini nanti aja pas gejolak marketnya gimana gitu ya. Tapi pada intinya kalau misalnya ini kayak unemployment-nya lebih besar dari ini berarti bad. Tapi kalau lebih kecil itu good gitu ya. Price manufacturing-nya juga sama gitu. Intinya kalau lebih enggak, kalau flash manufakturnya dibalik, misalnya dia lebih apa, lebih besar dari ini dia turun gitu ya, lebih besar harusnya naik ya, harusnya naik karena flash manufaktur ya, actual greater than forecast is good ya, kalau lebih besar itu bagus, tapi kalau lebih kecil itu buruk ya. Jadi kan ini ekspektasinya lebih kecil tapi bisa aja lebih besar karena kita nggak tahu lagi nanti kedepannya gimana gitu. Cuma kita secara teknikal itu bisa apa, ambil kesimpulan bahwa si DXY ini bakal turun dulu untuk retestment ya, retestment ke value gap sama order block gitu ya teman-teman. Kalau bisa sih value gap nyentuh baru naik gitu, karena kan di sini rejectnya nggak kuat ya teman-teman. Oke, kita lihat di ini 4 jam untuk si DXY-nya ya teman-teman ya. Nah, di 4 jam itu sebetulnya jelas banget ya pas dia turun selama berapa hari ini. Dari kapan? Dari hari Tuesday ya jam 12 itu dia turun sampai Wednesday hari Rabu. Dia cuma ini menuhin si ini gap ini teman-teman. Gap ini itu dia ambil semua, nutup gap. Terus dia nyentuh order block teman-teman. Order block paling sini, paling bawah gitu. Karena di sini masih ada ininya, value gap sebetulnya. Value gapnya kedua gitu. Cuma validnya di sini dia nyentuh baru naik lagi ya. Nah, di sini juga sebetulnya kita bisa lihat ya. Ini kan bearish pregnant ya. Bearish pregnantnya ke break dia cuma ambil value gap yang di sini nih, value gap, bearish value gap. Nah, bearish value gap habis itu dia mau turun gitu. Jadi ini istilahnya dia cuma buat ini doang, nge-sweep liquidity kalau kita pakai itu ya, nge-trade default atau nge-trade apa ya. Habis itu dia turun. Turun untuk apa? Untuk ngelakuin rejection ke area daily value gap sama daily order block. Jadi kayak gini bentuknya teman-teman. Itu untuk DXY ya. Jadi kemungkinan ya harusnya harusnya kalau kita sesuai teknikal dan analisa gitu ya, besok Senin pasti ada rejection gitu, ada retest lah, retestment bukan reject ya, retestment untuk si DXY ini gitu loh. Nah, misalnya retest berarti pair-pair kayak USD XXX itu ya, kayak USD JPY atau USD CAD, USD CHF itu bakal turun gitu ya. Sedangkan yang kayak Euro USD atau pair-pair lainnya itu bakal naik gitu. Itu untuk DXY itu ya teman-teman ya. Pada intinya gitu teman-teman secara teknikal, teknikal untuk DXY. Oke, kita coba lanjut ke pair-pair ini logam nanti aja. Pair-pair kayak yang mayor aja ya, kayak USD JPY, USD JPY. Nah, yang menarik juga di USD JPY sebetulnya saya udah nanda ini juga dari video yang kemarin ya. Ini belum saya ubah, cuma saya geser-geser doang gitu. Teknikalnya sama. Yang pertama dia udah nge-break trend line ya. Nge-break trend line, terus sebelumnya di sini ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap yang masih fresh banget gitu ya. Di daily-nya. Ini masih fresh banget teman-teman. Sangat-sangat fresh. Jadi untuk si JPY kemungkinan di hari Senin itu bakal rejection dulu ya, rejection hari Senin atau ya hari Senin lah, hari Senin. Senin kemungkinan bakal rejection dulu ya, bukan reject sih, retest, aduh kebalik bakal retest ke bawah itu pasti ya, bukan reject, sorry saya kebalik terus, bakal retest. Nah, kemarin juga ada setup sebetulnya, setup di sini gitu, kita pakai trend line gitu, set gitu ya, dia udah nutup gap, terus dia belum ambil order blocknya sebetulnya, order block sini yang terdekat gitu ya, hanya ambilnya sedikit banget gitu ya teman-teman ya. Kita nggak tahu ini bisa kejemput atau enggak karena kita pasangnya ini apa, buy stop ya teman-teman. Tapi pada akhirnya secara teknikal itu sama aja, kalau misalnya si DXY nya turun ya, USDJP juga bakal turun gitu teman-teman gitu. Jadi itu tergantung sama DXY itu.
Langsung kita ke ini mungkin USD CHF ya. USD CHF. Yap, USD CHF juga ini ada setup nggak ya? Nggak ada ya harusnya ya. Cuma ini teknikalnya masih sama gitu dari yang kemarin saya bahas ya. Di gapnya udah keambil ya. Nih saya kira bakal naik. Cuma dia udah ini, udah buat em, salah satu trend line gitu ya, turun kayak gini gitu. Kita tinggal apa kalau mau setupnya gimana? Biarin dia turun dulu teman-teman. Karena di bawah ini nggak ada sesuatu yang cukup kuat gitu. Dan di area ini harusnya kalau yang pakai SNR itu udah paham kalau di sini adalah area ininya ya supportnya gitu ya, support di berapa nih? 083352 ya. Ini area supportnya gitu. Ini saya kasih ini dulu, tanda dulu ya. Sup. Ini di area support. Pas dia nyentuh area support baru naik gitu. Jadi kita tunggu validnya gimana teman-teman untuk DXY. DXY lagi USD CHF. Kita ke 4 jam. Ke 4 jam itu sebetulnya udah kelihatan teman-teman. Ini saya hapus dulu teman-teman. Ini juga saya hapus gitu ya. Nah, si ini kan ada fair value gap ya. Fair value gapnya udah keambil ini 2 minggu yang lalu. Nah, di minggu kemarin itu ada gap di sini, tiba-tiba ada gap ya. Gapnya juga udah kesentuh BTW ya teman-teman ya. Udah kesentuh. Lalu dia buatnya kayak gini. Drop, rally, drop lagi gitu. Gak ada base nya ya teman-teman ya. Gak tahu nih ada base nya ya. Drop, ini ada base ya harusnya. Base, drop gitu ya. Terus rally, ini ada base kecil, rally, drop. Gak tahu sih kalau gimana ini. Gak kelihatan gitu. Tapi pada intinya dia itu ngelakuin beberapa kali sideways gitu ya teman-teman ya, di sini. Dan candlenya itu rata-rata belum kuat. Jadi kemungkinan sih, bukan kemungkinan sih, jadi untuk seminggu selanjutnya gitu, minggu besok ya, dia bakal masih turun karena dia belum kebentuk si higher ya, higher height-nya gitu, minimal kesini lah higher height-nya itu belum kebentuk. Apakah di sini ada order block dan value gap? Kalau kita lihat di sini sebetulnya ada value gap kecil ya teman-teman ya. Ini ada value gap kecil. Ini ada value gap kecil yang belum diambil gitu. BTW di sini ada area base-nya ya teman-teman ya. Sideways kenceng kayak gini ya teman-teman. Ini area base-nya gitu. Dia ke break, jadi bawahnya udah keambil teman-teman. Alias liquidity sini udah diambil gitu. Nah, liquidity-nya udah keambil. Jadi dia langsung bereaksi pas turun cuma nyentuh ini value gap-nya langsung dia naik gitu teman-teman ya. Tanpa perlu dia ngambil bawahnya gitu. Jadi uh, anggap aja kalau kita ada setup di 4 jam itu kita bisa tunggu validnya apakah dia bakal reject ke bawah kayak gini ya, baru dia naik atau dia lanjut ke bawah gitu untuk jemput apa, jemput value gap paling bawah, kalau enggak order flow gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada order flow atau value gap enggak gitu, kita lihat sini udah kesentuh ya, sentuh value gapnya, order blocknya udah kesentuh juga. Oke, di sini harusnya hanya nyentuh order block ya, value gapnya udah nggak ada teman-teman gitu. Cuma kalau kita lihat lagi di sini teman-teman ya, perhatiin ini. Ini ada order block satu nih. Nah, cuma saya masih nandai buy side-nya masih di bawah teman-teman. Untuk cari konfirmasinya gitu. Jadi bisa aja ya, bisa aja dia lanjut turun karena di sini nggak ada high-nya gitu ya. Gitu ya teman-teman. Belum ada high-nya nih, belum ada high-nya. Ini semuanya low ya. Higher low semua gitu. Jadi untuk si UC itu masih bisa turun dulu baru bisa naik gitu. Kita tunggu aja validnya, itu lebih valid di lower time frame gitu ya teman-teman, di 15 menit atau berapa gitu. Jadi misalnya ada yang tanya-tanya gitu, itu langsung aja kalau saya live itu tanya, mas setupnya gimana, mas setupnya gimana, itu langsung aja tanya gitu. Kita skip dulu. Nasdaq juga kayaknya skip karena nggak terlalu bagus, dia masih belum bisa ini, belum ada tanda-tanda rejection ya teman-teman. Kita langsung ke ini, ke apa, GU. Nah, ini saya ubah dulu GU nya ke mana ya, FXM.
drawing. Oke, kita ke daily dulu, analisa daily. Nah, ini kalian teman-teman bisa lihat ya, lihat dia si GU ini ngelakuin rejection pas di value gap ya teman-teman ya, value gap. Nah, value gap yang ngelakuin rejection di value gap sini itu langsung pas bukan reject, retestment ke bawah, langsung dia naik gitu ya, dia buat ini base lagi di area sini. Ini area base nya si GU gitu ya, area base ya, ada banyak liquidity gitu. Jadi kemarin di sini juga sebetulnya teman-teman, di daerah sini itu juga base nya gitu loh. Base-nya udah keambil, berarti bawahnya udah keambil tuh apa, sell side liquidity alias low-nya, low kemarin gitu ya, udah berapa minggu yang lalu, dari Wednesday 2 minggu yang lalu gitu, dia udah keambil full, udah keambil dari sini, ini udah keambil lagi, habis itu dia ambil lagi gitu teman-teman, buat low validnya gitu. Nah, low high-nya gitu ya, langsung dia naik lagi gitu. Nah, untuk si GU ini kita masih bisa harus pantau lagi di daerah ini, apakah dia langsung ambil base yang atas alias equal high-nya gitu ya, kita tandai di sini. Itu dia apakah akan ambil jadi indexment atau dia full body, itu kita harus pantau lagi gitu. Jadi kalau misalnya si DXY melemah gitu ya untuk hari Senin sampai Selasa atau Selasa ya, mungkin hari Selasa bisa itu ada uh, naik gitu ya si DXY-nya. Jadi kemungkinan hari Senin si GU itu bakal naik dulu, bakal naik, mungkin ambil daerah sini baru turun gini teman-teman. Bisa aja kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di lower time frame gimana? Lower time frame kita ke 4 jam aja. Yap, ini area range base-nya ya, range base-nya. Dia belum ini, belum apa, kuat untuk reject ya. Karena di sini juga kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatikan sebetulnya ada bearish ini order block ya teman-teman. Bearish order block di atas ini. Kemarin juga ada value gap-nya, nah dia udah kesentuh baru dia mulai turun gitu. Turunnya bisa sampai mana? Turunnya yang paling dekat ya, paling dekat itu di sini ada Mbak, di sini ada gitu ya, value gap-nya ya, bukan order block-nya gitu. Dan bisa juga mungkin sampai sini teman-teman ya, untuk DU turunnya gitu. Jadi ini kan dia mau ngambil bawahnya nih, low bawahnya untuk jadi indexment-nya gitu ya. Indexment-nya di sini, daerah indexment, karena belum keambil juga, jadi dia turun kayak gini untuk ngambil si indexment-nya. Set untuk area best order flow gitu ya, langsung dia bakal naik kayak gini untuk besok Senin sampai mungkin Senin sih. Cuma kalau Selasanya mungkin langsung turun lagi atau gimana, itu harus kita pantau saat ada marketnya buka ya, market buka gitu hari Senin ya. Oke, kita lanjut ke Euro USD itu ya teman-teman ya. Sorry saya agak ini ya, agak apa, lupa-lupa sih, bukan lupa-lupa sih, apa, belibet gitu ya, karena belum tidur juga. Kita ke ini dulu, ke daily. Ke daily. Oke, di sini saya hapus dulu semuanya. Hmm. Di daily kalau kita lihat ya, dia bagus banget sebetulnya daily. Nih, kemarin dia sempat turun ya si Euro USD, turunnya itu ngambil si ini, balancing si value gap ya, balancing value gap. Setelah balancing sampai bawah dia nyentuh juga order block teman-teman. Order block mana nih sini, ini juga area supply and demand kalau kita geser semua gitu ya, atau support and resistance itu, value gap diambil, terus order block disentuh langsung naik gitu, reject. Cuman teman-teman, ini rejectnya itu bukan tipe-tipe reject yang kuat gitu teman-teman. Kenapa? Karena si wingnya ini kecil banget gitu, malah dia langsung tiba-tiba buat ini, buat full body gitu loh. Nah, terus kita lihat lagi di bawahnya itu sebetulnya masih ada gap-gap ya teman-teman, ada gap. Nah, sini juga ada gap.
Ini ada gap, plus ada order block di sini area-areanya ini. Kapan bakal kesentuh ya, tunggu ini si apa, Powell nurun suku bunga, karena negara-negara lain itu udah nurun suku bunga kecuali Amerika gitu ya, nggak tahu itu kapan itu. Karena kemarin juga kelihatannya di hold terus, nggak tahu kapan diturunin. Tapi kita bisa lihat juga di market structure ini ya, trend lainnya itu dia bentuknya kayak gini ya, bullish flag ya. Ini area base, ini juga area base, ini base, oke ini base, mana lagi nih base, ini juga base nih. Oh base kayak gini, set set set. Ini juga area base gitu ya, rally base rally gitu ya, terus drop base drop, cuma kecil banget gitu areanya, kayak gini doang gitu, nyentuh order block turun, nyentuh order block turun. Nah untuk kedepannya gimana, hari Senin gitu ya, hari Senin kita lower time frame 1 jam. Hari Senin, oke di sini kita udah lihat ya teman-teman ya, sini kan order block teman-teman ya. Oke order block udah kesentuh teman-teman ya, tuh udah kesentuh cuma sedikit gitu, tapi nggak apa-apa, namanya juga order block jadi kesentuhnya dikit aja. Nah, mereka juga pakai rata-rata kayak gitu. Dan di sini kemarinnya ada value gap, value gap kesentuh karena ini adalah area ini apa, area base nya gitu ya, ada banyak equal low-nya gitu, equal low-nya daerah sini adalah area money money nya gitu, atau adjustment-nya itu, area adjustment untuk fade out-nya, untuk naiknya gitu, area rejection-nya gitu ya, itu untuk area naiknya gitu ya. Betul gak itu reject ya, untuk naik lah gitu ya, untuk naiknya ini udah X gitu ya, berarti tidak ada liquidity gitu ya di sini. Bisa kita lihat di candle ini juga udah sebetulnya udah kelihatan kan, kalau hari Senin itu bisa aja naik, bukan bisa aja, harusnya naik ya, harusnya yang sesuai kita analisa. Nah setupnya itu gimana, setupnya kita bisa turunin ke lower time frame ke 15 menit, 15 menit oke. Nah ini udah kelihatan banget ya, sini oke, di sini ada value gap di atas oke. Jadi untuk hari Senin kita bisa ambil apa, setup itu pakai Fibo aja cukup. Kalau enggak lihat aja di sini, di daerah ini kan ada order flow ya, terus di bawahnya lagi ada order block ya teman-teman. Nah kalian bisa tunggu aja gitu, karena di sini ada apa, nggak ada di sini ada area ininya, oke nggak ada oke. Jadi kita bisa tunggu setup di harga berapa nih, 11513 untuk buy, untuk long position kayak gini. Mungkin sampai di sini teman-teman ya, gitu. Dia tunggu dia retest baru naik gitu. Jadi retest kayak gini baru naik kayak gini gitu. Nah itu teman-teman secara teknikal gitu. Terus apa lagi ya, mungkin karena teman-teman nggak ada yang ini, nggak ada yang komen ya, mungkin bisa di komen misalnya, mas ini dong, request ini dong, nggak apa-apa gitu. Kita lanjut ke gold aja, gold juga banget menarik banget gitu teman-teman ya. Kita di sini tadi saya udah sempet analisa juga sedikit gitu dengan pakai Fibo yang biasa gitu. Kita lihat dari weekly gitu ya, sorry mau nih weekly dong ya. Oke ini year-nya ya, saya udah nandai year low-nya gitu. Terus ini pas area retest-nya ya, ini berapa bulan yang lalu, oh sorry ini year-nya ya. year-nya ini year-nya kemarin gitu. Terus kita balik lagi ke daily gitu. Nah di daily ini udah kelihatan banget sebetulnya teman-teman ya. Di daily oke, ini saya sabar, saya geser, ini nggak terlalu penting itu, saya nggak usah jelasin lagi, nggak usah jelasin tentang ini. Tapi yang daily itu kalau kalian ada di ini ya, mappingan forex gitu ya, mappingan forex yang untuk swing atau apa gitu, itu kalian buka aja di metal. Kalau nggak salah itu tanggal berapa ya, coba ya saya lihat ya,
tanggal 13 April itu ada itu analisa gold ya, outlook XAUUSD yang saya share itu. Nah itu kan bulan lalu ya gitu ya, bulan berapa bulan, 1 bulan yang lalu gitu. Dan akhirnya dia sempat ya, akhirnya dia nyentuh juga nih value gap di sini nih teman-teman. Ini ada value gap nih teman-teman. Ini value gap yang saya tandai gitu ya. Ini value gap yang saya tandai pertama gitu ya. Biji pertama dia udah nyentuh. Terus, nah harga ini apa? Harga ini saya ambil dari rata-rata dari F-wall ini teman-teman. Low sama open open candle sama close candle ya yang ini rejection ini ya. Gitu ya teman-teman. Di harga ini gitu lah. Jadi nggak terlalu penting juga gitu. Tapi fokusnya ada di ini teman-teman. Si FPG gitu teman-teman. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di sini, FPG ini kan udah kelihatan nih, udah bagus banget gitu kesentuh. Cuma ini rejectnya kuat banget teman-teman gitu loh. Ini rejectnya kuat banget. Udah ada kompromi, turun kayak gini langsung naik gitu ya. Pas dia preview apa weekly-nya keambil ya, keambil semua karena turun gitu. BTW di sini masih ada gap kemarin Senin ya untuk si gold ini. Nah, jadi kita lanjut. Jadi pas dia ambil ini, ambil bawahnya gitu ya, ambil bawahnya dia langsung reject. Dan kemarin juga pas hari apa malam malam Jumat ya Jumat menuju pagi dia udah nggak ada apa-apa nih, dia udah nutup, eh, udah ngambil si liquidity atas ya, atau kalau saya sebut itu area buy side liquidity. Dia dicek ke atas, cuma dia nggak ngambil sih yang hari Rabunya gitu, dia ambil yang ininya doang gitu. Jadi cek ke atas langsung turun teman-teman. Nah ini di sini juga ada setupnya saya gitu, pas banget gitu setupnya ya. Nah jadi untuk gold gimana, kita turun dulu ke lower time frame gitu. Lower time frame ya, kalau kita lihat ini kan sebetulnya ada, oh, ini ya, value gap ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini value gapnya udah penuh BTW ya teman-teman. Set diambil sama dia. Bentar, oke, value gapnya udah diambil, langsung dia naik gitu, langsung naik. Nah dia retest lagi teman-teman. Nah retestnya ini nggak ngebreak ini lower low-nya ini gitu, malah dia buat lower high gitu teman-teman ya, lower high gitu ya. Nah ini apa, ini masih high gitu, belum belum valid, ini belum valid high baru gitu, karena ininya lebih tinggi, yang ini lebih tinggi dari ini gitu teman-teman. Jadi di hari Senin itu bisa aja dia buat apa, um, satu satu candle gitu ya, satu candle untuk reject dulu. Nah di sini itu ada area indexment teman-teman, indexment ini ya teman-teman ya, ini area indexment gitu ya teman-teman ya. Indexment, indexment lalu dia retest itu, retestnya untuk apa, ambil order block ini teman-teman, ambil order block ini gitu ya. Misalnya gitu, misalnya ini valid order block, misalnya gimana, misalnya ada satu candle lagi, close candle-nya itu naik gitu ya teman-teman, close candle-nya naik, terus di sini ada value gap gitu, jadi dia naik set gitu ya ke TPN 2 kita gitu, naik ke TPN 2 kita baru turun gitu teman-teman, baru turun, baru dia naik lagi nutup gap gitu. Pas nutup gap baru dia lanjut turun lagi teman-teman. Kenapa lanjut turun lagi? Karena ya gold kalau kita lihat dari secara struktur itu dia masih di area premium gitu ya teman-teman, belum ada di diskon area gitu. um, Sorry, bukan lanjut turun, tapi bisa lanjut naik gitu ya, lanjut naik, cuma dia harus banyak ngebreak gitu teman-teman, karena kalau dari struktur ini kan dia udah ngebreak ya dari trendline ini ya teman-teman. Sorry saya agak ngelag ya. Nah dari struktur ini dia udah ngebreak ya, set gitu ya, retest pas di sini garis ini baru naik gitu ya, baru naik. Jadi naik paling kuat itu terdekat itu cuma nutup gap aja teman-teman, nutup gap baru turun gitu ya teman-teman ya. Karena dilihat-lihat juga situasi kondisi politik gitu ya teman-teman ya, bisa aja dia besok turun gitu ya. Ini kan naiknya kan gara-gara si Zelensky kocak ya, plus ada ini dari apa, pengumuman dari Opapet gitu terkait cut rate gitu ya, cut rate nya masih di hold gitu, belum belum ada keputusan mau turun atau enggak gitu ya. Jadi dia naik gitu, paginya langsung retest lagi,
tes untuk ya besok Senin mungkin kita bakal lihat area yang cukup ya, cukup untuk naik gitu. Atau misalnya pun Junam gitu, misalnya pun Junam itu dia di area ini teman-teman, kabar yang saya tandai mana ya, kabar ya teman, di area diskon ini teman-teman, di area 3809, atau bisa juga dia nyentuh ini teman-teman, order blok bawah teman-teman ini. Nah, gitu teman-teman ya. Order blok bawah berarti di area 3023 sampai di 2976 gitu ya teman-teman. Karena di sini masih ada ini nih, price gap nih, price imbalance ya teman-teman ya. Price gap and imbalance. Jadi itu sekilas aja tentang gold, apa yang akan terjadi, karena kalian suka juga gold gitu ya. Ada juga apa, nggak ada yang kayak request mas mau pair ini, mas mau pair itu, jadi kalian komen aja misalnya ada pair-pair yang ingin kalian bahas itu ya. BTW tadi saya juga bilang ke teman-teman di komunitas ya, komunitas tele saya gitu ya, bilang kalau tele itu bukan untuk cari sinyal tapi untuk kalian belajar ya, untuk teman-teman yang join itu belajar, bukan hanya dapat sinyal terus menghilang gitu, itu nggak sesuai marwahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian harus belajar. Kalau ada yang cuma mau dapat sinyal gimana ya, kalian join aja ke VIP gitu. VIP itu saya mappingin gold, atau kalian mau minta apa misalnya kripto BTC atau apa, itu sama aja, saya juga biasa mapping kayak gitu gitu ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itu saya mahalin itu, bodo amat, supaya kalian nggak join tapi kalian niatnya belajar. Mungkin itu aja untuk ini analisa untuk minggu depan. Misalnya ada yang kurang-kurang kayak pair-pair apa yang kalian bahas gitu ya, ingin kalian bahas, itu kalian tinggal komen aja, minggu depannya saya bisa mapping ini untuk kalian gitu ya. Oke lah teman-teman, thank you ya.